Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 936 terlihat mengerikan. Tubuh Dimas Wu seperti meteor melintasi ke langit, menembus awan dan memecahkan kabut, terbang melalui langit dengan kecepatan yang sangat cepat dan kemudian terjatuh. Berbagai yuka menyebabkan seluruh tubuh Dimas Wu menderita rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah ada 10.000 senyum yang sedang merusak tulangnya. Kepalanya terasa sangat sakit sehingga dia tidak bisa berpikir, kesadarannya benar-benar kabur, seluruh tubuhnya telah memasuki kondisi sekarat. Inti jiwa Yoron Fu di tubuh Dimas Wu juga merasa sangat terkejut, menjadi tidak terlalu sadar dan tidak nyaman. Namun, saat Dimas Wu jatuh, Heaven Demon Sword di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah ingin membangunkan Dimas Wu yang sedang dalam kondisi kacau. Dimas Wu yang dalam keadaan sadar dan tidak sadar, dia tiba-tiba merasakan getaran Heaven Demon Sword, kesadarannya yang kacau tiba-tiba menjadi jelas. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah jatuh dari langit hingga ke atas tanah. Dengan cepat, dia mengumpulkan kekuatan di seluruh tubuhnya, mengabaikan rasa sakit karena yukanya. Dengan cepat dia membenarkan posisinya, mendarat dengan mantap di atas tanah. Lord Cixiao, yang dari atas sedang menatap ke bawah, juga menerobos ke langit dan mendarat di atas tanah. Melihat Dimas Wu masih bisa berdiri, tidak dapat dipungkiri dia merasa sedikit terkejut, pandangan matanya menjadi dingin, menatap tajam ke arah Dimas Wu. Dengan nada dingin dia berkata, "Kamu benar-benar sulit mati." Nadanya terdengar dingin, menyiratkan niat membunuh. Semakin sulit Dimas Wu dibunuh, semakin Lord Cixiao ingin membunuhnya. Dimas Wu mencoba yang terbaik untuk membuat tubuhnya yang gemetar berdiri dengan tegak. Dia menghadap Lord Cixiao dan berkata, "Maka dari itu kamu tidak perlu mengurangi kekuatanmu dalam menyerang." Saat Lord Cixiao sedang dalam keadaan kerasukan iblis, dia berhasil melarikan diri dari serangan mematikan milik Dimas Wu. Hidupnya sungguh luar biasa. Sekarang, Lord Cixiao tidak lagi di bawah kendali roh jahat. Saat ini dia sudah memiliki kompas perak di tangannya. Jika Dimas Wu ingin membunuhnya lagi, maka itu akan menjadi hal yang sangat sulit. Lord Cixiao sedikit mengangkat sudut bibirnya, berkata dengan sedikit meremehkan, "Tapi, tidak peduli seberapa sulit kamu mati, aku tetap akan menjadi orang yang mengakhiri hidupmu." Ketika kata-kata itu selesai terucapkan, Lord Cixiao tiba-tiba mengangkat kompas peraknya. Kompas perak itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Monster petir cahaya ungu yang berada di langit, seakan-akan baru menerima perintah. Dia segera bergegas turun dan menyerbu menuju Dimas Wu. Monster petir cahaya ungu sangat kuat, kekuatan busur listriknya dapat menghancurkan gunung dan bebatuan, aura pembunuhnya yang tidak tertandingi, dengan kekuatan menghancurkan yang bahkan lebih kuat. Dimas Wu melihat monster petir cahaya ungu yang mengerikan ini bergegas maju ke depan, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Dengan cepat dia naik ke atas langit, terbang ke antara udara, menjauh dari monster petir cahaya ungu itu. Kali ini, Dimas Wu tidak memilih untuk bersusah payah bertarung dengan monster petir cahaya ungu. Salah satu alasannya adalah kekuatan di tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Rasa sakit yang cukup parah ini masih sangat merangsangnya. Dia tidak bisa sepenuhnya terlibat dalam pertarungan ini. Alasan kedua adalah bahwa kekuatan monster petir cahaya ungu pada saat ini terlalu mendominasi. Kekuatannya bahkan lebih seperti kekuatan air bah yang besar, begitu kuat sehingga Dimas Wu tidak mempunyai percaya diri untuk menghadapi monster petir cahaya ungu itu. Dia hanya dapat menghindarinya untuk sementara waktu. Namun, saat dia tergesa-gesa ke udara, tiba-tiba, seluruh dunia berguncang dan ada ledakan yang terdengar. Lord Cixiao yang di atas tanah, memegang kompas perak, menimbulkan kekuatan seperti letusan gunung berapi, bergegas ke langit mendekati Dimas Wu. Di saat yang sama, monster petir cahaya ungu juga langsung mengubah arahnya dan mengikuti Dimas Wu untuk mengejarnya. Ekspresi mata Dimas Wu tiba-tiba berubah.
jiwanya gemetar. Kekuatan monster petir cahaya ungu itu tidak berkurang. Dia datang dengan aura agungnya. Lord Cixiao memegang kompas perak, seperti asura yang bergegas keluar dari jurang, dengan aura yang menakutkan dan serangan yang sengit. Dimas Wu ditekan oleh dua kekuatan itu, dikejar dan diserang oleh kedua kekuatan itu. Dia lagi berada dalam keadaan diserang oleh musuh dari depan dan belakang. Dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya berdiri diam di langit. Mengangkat Heaven Demon Sword, menggambarkan penghalang dengan cahaya pedang yang kuat di sekitar tubuhnya. Pedang cahaya emas bercampur dengan semua jenis kekuatan dan roh jahat yang kuat, menutupi Dimas Wu dengan erat. Hampir segera setelah membentuk penghalang dengan cahaya emas pedang itu, serangan dari monster petir cahaya ungu dan Lord Cixiao menyerangnya pada saat yang sama dari arah yang berbeda. Dua kekuatan besar, seperti dua planet di luar angkasa, menghantam penghalang cahaya emas pedang di sekitar tubuh Dimas Wu. Duar, duar. Dua suara terdengar keras, dampak dari monster petir cahaya ungu dan Lord Cixiao terhadap penghalang cahaya pedang, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, saat ini menjadi sangat lemah dan bahkan tidak bisa menahan satu serangan ini. Dapat terlihat bahwa penghalang cahaya pedang itu tiba-tiba runtuh. Tubuh Dimas Wu terdorong terbang iagi, dia seakan-akan berubah menjadi bola meriam, ditembakkan ke udara, kemudian jatuh iurus ke bawah. Tubuh Dimas Wu yang terluka parah dihantam dengan kekuatan ganda iagi kali ini, lukanya menjadi lebih serius, bagian dalam tubuhnya sepertinya tergeser, ki dan darahnya bergelonjak dengan liar, selnya sepertinya meledak, nafasnya menembus tulangnya dan darahnya, jiwanya seolah-olah keluar dari tubuh. Seluruh tubuhnya seperti orang yang meninggal. Bro, ada ledakan terdengar. Dimas Wu, yang jatuh dengan cepat, akhirnya terjatuh ke atas tanah dengan keras, menimbulkan asap dan debu. Begitu dia mendarat, Dimas Wu memuntahkan segumpal darah. Darahnya kental, sepertinya membawa puing-puing organ dari dalam tubuhnya. Pandangan matanya menjadi kabur dan sarafnya terasa mati rasa. Saat ini, dia bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Taoti di samping melihat kekalahan Dimas Wu secara berturut-turut dan jatuh ke atas tanah dengan iuka serius. Jantungnya seakan-akan tertusuk. Saat ini dia kehilangan harapan terakhirnya. Awalnya, setelah melihat mukjizat di diri Dimas Wu yang berulang, Taoti masih merasa bahwa Dimas Wu memiliki harapan untuk menembus kesulitan ini dan berhasil lolos bersama dengannya. Tapi sekarang Lord Cixiao mengeluarkan kompas peraknya. Benda ini sepertinya mampu melawan Heaven Demon Sword. Kekuatan Dimas Wu sendiri sangat beda jauh dengan Lord Cixiao. Dalam hal ini, Dimas Wu pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Taoti telah meramalkan akhirnya dari cerita Dimas Wu. Mereka benar-benar bisa datang dengan hidup, tapi tidak bisa kembali dengan hidup. Setelah Lord Cixiao menjatuhkan Dimas Wu, dia mendarat dengan santai, memegang kompas perak yang dia banggakan di tangannya. Dia bangga pada dirinya sendiri. Dengan adanya artefak kaisar ini, Lord Cixiao benar-benar percaya diri, sangat percaya diri. Sikapnya yang sombong, seakan-akan dia sudah berada di puncak dunia dan semua makhluk berada di bawah kakinya. Setelah mendarat, dia berjalan menuju Dimas Wu dengan perlahan-lahan dan tersenyum dengan puas. Saat dia berjalan, dia berkata dengan nada dingin, jika kamu bisa mati karena artefak kaisar milikku, kamu seharusnya tidak menyesalan. Setelah mengatakan itu, Lord Cixiao berhenti berjalan. Dia tidak lagi menyia-nyiakan 1 menit pun waktu dan langsung melemparkan kompas perak di tangannya ke langit. Tiba-tiba, kompas perak itu terbang ke udara dan berada di langit tepat di atas Dimas Wu. Di bawah kendali pikiran Lord Cixiao, kompas tiba-tiba berputar dengan cepat. Begitu kompas itu berputar, warna langit tiba-tiba berubah. Tinggi yang langit itu, terdapat suara guntur bergemuruh, kilat menyilaukan muncul satu demi satu, kekuatan alam berkumpul menjadi satu, semua kilat meledak menuju kompas perak yang berputar itu. Kompas perak tampaknya menyerap kekuatan petir di antara langit dan bumi, mengisi ulang kekuatannya. Kekuatan alam diserap oleh kompas perak itu. Dunia ini secara bertahap tidak dapat menahan kekuatan kompas perak, seolah-olah mereka akan runtuh dan goyah.
Taoti merasa putus asa, melihat pemandangan seakan-akan dunia mau berakhir ini, bahkan dia merasa lebih gemetar, jiwanya akan segera mati, tampaknya dia akan tenggelam ke dalam jurang neraka, tersapu dalam-dalam oleh kematian, hatinya benar-benar terjun ke dalam kegelapan. Pergerakan besar itu menyebabkan Dimas Wu yang kesadarannya kabur dan pusing, menjadi terguncang, tiba-tiba dia menjadi sadar, dia mengangkat kelopak matanya dengan susah payah, melihat ke arah kompas perak di atas kepalanya. Dia melihat bahwa kompas itu menyerap kekuatan langit dan bumi, memancarkan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Matanya yang pusing memancarkan perasaan sangat terkejut. Pada saat ini, kekuatan kompas perak berada di luar bayangan Dimas Wu, benar-benar kekuatan yang mengguncang dunia, membuat takut para hantu dan dewa, dunia yang luas, kekuatan petir yang tidak ada habisnya, semua berkumpul menjadi satu pada kompas perak. Kompas perak itu hampir dirasuki kekuatan terkuat di alam semesta. Cahaya di kompas itu menyinari seluruh langit, sangat menyilaukan. Tiba-tiba, guntur berhenti, langit menjadi sunyi, ada kedamaian di sekitarnya. Sepertinya semua kekuatan di dunia ini, serta kekuatan petir yang luas, semuanya diserap oleh kompas perak itu. Langit itu seolah-olah telah menjadi ruang hampa, hanya ada kompas perak yang tersisa, yang berisi semua kekuatan dan menjadi penguasa langit dan bumi. Namun, pada saat keheningan di dunia itu berlangsung, kompas perak tiba-tiba menyerupai pesawat yang tidak terkendali, berputar dengan panik, bergerak dengan cepat di langit, kekuatan petir, dari atas kompas, ditembak jatuh ke seluruh dunia. Langit seakan-akan retak, udara seakan-akan bergetar, kekuatan petir melesat secara acak, kompas perak seperti sebuah mesin yang terus-menerus melepaskan kilatan petir kemanapun ia berputar dia akan mengeluarkan petir. Petir itu seperti jurus pembunuh yang menghancurkan langit dan bumi, memiliki kekuatan yang besar untuk merusak, setiap tempat yang terkena akan menjadi hancur dan kacau, sebidang tanah besar diledakkan oleh petir, debu beterbangan, asap tersebar di mana-mana. Pohon-pohon tebal di hutan neraka tersembunyi terkena sarangannya dan jatuh ke atas tanah. Kemudian terjadi kebakaran, karena serangan gila dari kompas perak, seluruh hutan neraka tersembunyi menjadi berantakan, seolah-olah telah tersapu oleh bom yang tidak terhitung jumlahnya. Ekspresi wajah Lord Cixiao tiba-tiba berubah, pikirannya langsung kacau, jelas-jelas dia menyuruh kompas perak untuk menyerang Dimas Wu, memberi Dimas Wu pukulan mematikan. Tapi sekarang, situasinya benar-benar kacau, kompas perak itu tampak menjadi gila, meledakkan segala sesuatu di langit dan bumi, menyebabkan semuanya menjadi hangus. Ini sama sekali bukan pertanda bak. Lord Cixiao menenangkan wajahnya, dengan cepat mengulurkan tangannya, mengarahkan ke kompas perak yang berputar kemana-mana, dan menarik kembali kekuatannya. Terlihat jelas, dia ingin mengambil kompas perak gila itu kembali ke tangannya. Namun, begitu dia mengerahkan kekuatannya, tiba-tiba, kompas perak menembakkan beberapa petir yang menabrak ke arah Lord Cixiao. Lord Cixiao merasa terkejut, dia tidak merasa ragu-ragu, dia segera menghindar dan naik ke langit, menghindari serangan petir itu. Bang bang bang. Tempat di mana Lord Cixiao di mana berdiri tadi telah disambar oleh beberapa sambaran petir. Ada serangkaian suara ledakan, percikan api kecil muncul, tanah itu menjadi berlubang dan terlihat mengerikan. Seandainya Lord Cixiao tidak melarikan diri dengan tepat waktu, dia pasti sudah mati saat ini. Melihat pemandangan ini, Dimas Wu menyadari bahwa kompas perak yang kuat ini tidak lagi di bawah kendali Lord Cixiao. Dia tidak bisa membedakan antara aku dan musuhnya. Bahkan dia saja mau menyerang pemiliknya, artefak kaisar semacam itu lebih menakutkan lagi. Pada saat ini, kompas perak yang lepas kendali itu tiba-tiba berbalik tepat di atas Dimas Wu. Kekuatan petir yang tidak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari kompas itu dan menembak dengan liar ke arah Dimas Wu yang sedang terbaring di atas tanah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.